Para opa dan oma, frater dan para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari seiman yang terkasih di dalam Kristus. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2000, dalam khotbahnya, Paus Yohanes Paulus II menguraikan tentang situasi dunia yang ada dalam berbagai macam bentuk kekacauan. Hampir dipastikan yang namanya damai sejahtera di antara manusia itu menjadi sangat sulit dibangun di dunia ini. Ketika orang lebih gampang menghancurkan hidup orang lain secara pribadi, ketika orang di dalam kelompok, di dalam masyarakat, bahkan di dalam negara berusaha untuk menghancurkan tatanan hidup secara kelompok dan dalam hidup bermasyarakat, bahkan juga dalam hidup bernegara. Masing-masing pribadi, masing-masing kelompok, masing-masing negara ingin menunjukkan diri dan kelompoknya sebagai yang paling kuat. Martabat hidup manusia kemudian menjadi tidak dihargai. Paus bilang, sebab yang paling utama tidak terjadinya damai sejahtera di dunia ini dan menyebabkan dunia menjadi sangat gelap adalah dosa manusia. Karena itu himbauan Paus Yohanes Paulus II agar kita kembali ke dalam kerahiman ilahi. Kembali kepada belas kasih Allah. Allah merahimi hidup kita dengan segala kegelapannya yang kita kenal dengan dosa. Kemudian kita mendapatkan belas kasih-Nya, lalu terciptalah damai sejahtera dalam kehidupan di tengah dunia. Para opa dan oma, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi. Kerinduan dari Yesus lewat pewahyuan yang ditunjukkan kepada Santa Faustina pada tanggal 22 Februari 1931. Saat Yesus sangat merindukan agar diselenggarakan pesta kerahiman ilahi. Tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II menetapkan minggu kedua dari Minggu Paskah sebagai pesta kerahiman ilahi. Cukup beralasan Yesus merindukan kerahiman ilahi dikhususkan dalam salah satu minggu dengan tujuan yang sangat luhur, agar banyak orang kembali ke dalam kerahiman Allah. Banyak orang mengalami dibebaskan dari egoisme, dari belenggu kelaliman, dari dosa. Dan banyak orang semakin mencintai hidup penuh dengan damai sejahtera. Sebagaimana pengalaman jemaat Kristen perdana yang kita dengarkan kisahnya dalam bacaan pertama tadi. Mereka hidup dalam suasana damai sejahtera. Mereka diikat oleh Roh Allah. Mereka percaya akan kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka menghargai hidup satu sama lain. Mereka mengorbankan barang yang mereka miliki untuk meringankan kesulitan dan penderitaan orang lain. Model hidup yang demikian dengan iman seperti inilah yang kemudian dalam bacaan kedua diberi nama sebagai orang yang lahir dari Allah. Hanya orang yang lahir dari Allah, yang mentaati perintah dan yang menjalankan apa yang menjadi amanat perutusan tentang damai sejahtera yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, yang benar-benar akan sanggup mengalahkan kegelapan dunia
Dengan iman seperti ini, orang mampu untuk menghadirkan damai sejahtera dalam hidup bersama yang lain di tengah dunia. Selamat Pesta Kerahiman Ilahi. Jangan pernah lupa untuk senantiasa membenamkan seluruh hidup kita dan dunia ini ke dalam lautan kerahiman ilahi, sebagaimana yang dirindukan oleh Yesus dalam berbagai macam pewahyuannya kepada Santa Faustina. Dengan cara demikian, atas cara hidup yang demikian, kita juga lahir dari Allah, kemudian pergi dan menghadirkan berkat dari Tuhan yang isinya damai sejahtera bagi hidup banyak orang, tentu dengan memanfaatkan hidup kita, panggilan kita, karya kita, pelayanan kita. Amin.